Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita lanjutkan materi kita tentang aplikasi hukum Newton. Nah, ini untuk yang kedua, ini aplikasinya gerak benda pada bidang miring. Ya, langsung saja saya jelaskan. Nanti tujuannya juga masih sama, yaitu biasanya kalian disuruh mencari nilai percepatan. Ya, nanti ini saya jelaskan ada dua tipe. Yang pertama ketika dia terletak pada permukaan yang licin. Nah, ini ya, permukaan yang licin. Ya, berarti di sini lantainya adalah licin. Misal ada sebuah benda, ini benda. Kemudian ditaruh di atas bidang miring yang mana permukaannya licin. Ya, sehingga benda tersebut membentuk sudut. Sudutnya misal saya lambangkan dengan theta. Di sini benda tersebut itu tidak ditarik oleh gaya apapun. Coba kalian pikirkan, ketika benda ditaruh di permukaan licin, apakah benda tersebut bisa bergerak? Jawabannya bisa, ya. Benda tersebut bisa bergerak, apalagi lantainya licin. Uang yang kasar saja benda tersebut terkadang masih bisa bergerak. Nah, kira-kira nilai gaya yang menyebabkan dia bergerak itu berapa? Sehingga kita perlu mencari percepatannya atau mencari A. Caranya bagaimana? Ya, caranya untuk langkah yang pertama, kalian gambarkan di sini. Kalau dia tanpa ditarik oleh gaya apapun, otomatis dia geraknya nanti ke bawah. Ya, jadi A-nya arahnya ke bawah, ya, perlu kalian ingat. Kemudian yang kedua, kita gambarkan gaya-gaya yang ada pada benda tersebut. Nah, kira-kira apa yang dimiliki? Nah, kita bisa mulai dari yang pertama. Dia memiliki gaya berat atau W, yang mana letaknya dia lurus ke bawah. Ya. Kemudian, ini MG-nya nanti. Setelah dia punya W, dia punya apa lagi? Dia punya gaya normal karena dia bersentuhan dengan benda. Arahnya kemana? Yaitu ke atas. Dia tegak lurus dengan permukaan. Beda dengan W ya. Ya. Setelah itu untuk mencari A, nanti kita tetap menggunakan sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya kita gunakan yang searah sumbu X. Tapi kalian perlu ingat, pada bidang miring di sini, sumbunya itu tidak lurus. Jadi seolah-olah sumbunya juga ikut miring. Jadi sumbunya nanti ini X, ini Y. Nah, jadi yang X itu ya ikut miring searah dengan permukaannya, permukaan bidangnya, dan Y-nya juga ikut miring. Nah, X atau searah dengan A di sini. Ya, searah dengan percepatan. Kemudian sigma Fx ini adalah gaya-gaya yang searah dengan A atau searah sumbu X. Berarti masih ada satu gaya yang letaknya belum searah dengan A, yaitu W. Sehingga perlu kita uraikan biar dia terletak pada dua sumbu, baik X maupun Y. Jadi W di sini perlu kita uraikan. Caranya bagaimana? Kita tarik garis. Nah, seolah-olah garis ini adalah sumbu X. Jadi memanjang ini sampai N ke atas ini adalah sumbu X. Di mana sumbu Y-nya? Yaitu di sini. Ini tumpuannya. Nah, ini garis bantuan kita sendiri. Ini sumbu Y. Setelah itu, W di sini kita umpamakan ya, ketika sudutnya di sini itu sama artinya dengan sudut di sini. Ya. Jadi dulu masih ingat di situ seperti dalam berseberangan ya kalau di matematika. Sehingga setelah ini kita uraikan menjadi dua komponen vektor. Yang satu ke sini. Nah, searah sumbu X, yang satu ke atas. Yang di sini, yang di sumbu, oh mohon maaf, yang ini itu sumbu Y, yang ini sumbu X, ya saya salah. Nah ini X, ini Y itu yang tegak ya, maaf. Nah yang searah sumbu ini, nanti dia karena apit sudut, maka dia memakai trigonometri cos, sehingga di sini adalah W cos theta. Sedangkan yang di sumbu X, dia adalah W sin
theta. Nah, jadi ini seperti materi vektor. Nah, setelah ketemu, gaya yang berada pada sumbu X ini hanya ada satu, yaitu W sin theta. Kita bisa memasukkan ke dalam rumus. Sigma Fx-nya adalah W sin theta sama dengan massa dikali dengan A. W-nya bisa kita jabarkan menjadi M kali G kali sin theta sama dengan M kali A. Sehingga A-nya ketemu A sama dengan MG sin theta. MG sin theta dibagi dengan M. M-nya kita coret, A-nya tinggal G sin theta. Nah, mudah ya. Jadi rumusnya tinggal sesingkat ini. Bagaimana kalau permukaannya kasar? Nah, mari kita bahas. Nah, ini yang agak jelemit sedikit. Nah, ini di sini dia kasar. Langkahnya sama dengan yang tadi ya. Ini sudutnya theta. Kemudian kita gambarkan gayanya. Gambar yang pertama adalah W. Yang kedua adalah N. Kemudian setelah itu kita perkirakan arahnya kemana arah geraknya. Nah, berarti ke sana karena tidak ada gaya yang menarik atau mendorongnya. Setelah itu nanti kita gambarkan gaya geseknya. Karena dia arah A-nya ke bawah, maka gaya geseknya berlawanan dengan A. Itu dia di sini sebagai FG. Nah, setelah itu kita berikan sumbu bantuan X dan Y. Ini sebagai X, sebagai Y. Ya, setelah itu kita buat sumbu X, Y yang kita bikin sendiri. Untuk tujuannya untuk apa? Untuk menguraikan nilai W. Karena dia belum searah dengan sumbu X maupun Y. Kita tarik garis, juga kita tarik garis. Setelah itu di sini sudut tetanya. Nah, sehingga kita bisa mencari W yang di sumbu ini Y, ini sumbu X. Yang di sumbu Y dia ke bawah sebagai W cos theta. Yang di sumbu X dia ke kiri sebagai W sin theta. Nah, sehingga untuk mencari nilai A-nya, kita yang pertama tentukan nilai N-nya terlebih dahulu. Nah, ini langkah yang kayak kemarin ya, bidang datar. Urut-urutannya sama, yaitu mencari N. Yaitu untuk mencari N, kalian fokus melihat pada sumbu Y ini yang saya lingkari. Ya. Jadi pada sumbu Y, nanti bendanya tidak mungkin bergerak sehingga nilainya 0. Nah, sigma FY-nya kalian lihat ada dua gaya yaitu N dan W cos theta. N-nya ke atas plus W cos theta-nya ke bawah min W cos theta sama dengan 0. Sehingga N-nya ketemu. Ini pindah ruas W cos theta-nya. W cos theta dari min menjadi plus. Kalau kita jabarkan W-nya adalah MG cos theta. Ini sudah ketemu nilai N. Nah, setelah itu kita langsung menentukan nilai A. Mencari A. Nah, untuk mencari A, kita gunakan rumusan sigma Fx sama dengan M kali A. Ini langsung setelah ketemu sigma Fx sama dengan M kali A, setelah ini kita masukkan gaya-gaya yang berada pada sumbu X. Yaitu ada dua, ini yang saya lingkari. W sin theta sama Fg. Yang W sin theta, dia geraknya adalah searah dengan A, sehingga ini yang menjadi positif. Ya, berarti W sin theta ini yang positif. Untuk yang Fg, dia berlawanan dengan gerak benda atau berlawanan dengan A, sehingga di sini min. Nah, sama dengan M kali A. Untuk W, kalian bisa menjabarkan Mg sin theta min Fg sama dengan M kali A. Sehingga A-nya ketemu Mg sin theta min Fg dibagi dengan M. Nah, untuk mencari Fg, kalau belum diketahui tinggal memakai rumus kemarin ya. Fg sama dengan mu kali N, di mana N yang sudah kalian cari sebelum ini. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal tentang
hukum Newton pada bidang miring di buku kalian halaman 18 nomor 5 ya. Di sini yang gambarnya seperti di samping yang sudah saya gambar. Di situ lantainya kasar, kemudian ada sebuah benda yang mana benda tersebut ditarik oleh gaya F ke atas. Nah, itu yang diketahui, F-nya itu nilainya 200, massa bendanya 18 kilo. Nah, di sini sudah diketahui nilai A-nya, percepatannya 3. Nah, justru yang ditanyakan adalah gaya geseknya. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita cari ya. Langkah yang pertama, kita gambarkan gaya-gayanya terlebih dahulu seperti materi sebelumnya. Nah, karena dia kasar, yang pertama kita gambarkan arah A-nya. Karena dia ditarik oleh gaya ke atas, maka nilai percepatannya justru ke atas, tidak turun ke bawah. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan dengan gaya tariknya atau berlawanan dengan percepatannya. Berarti Fg-nya di sini. Setelah itu kita gambarkan gaya yang lain. Di sini ada W. Kemudian ada N. Ya, selalu ini ya. Kemudian setelah itu kita uraikan gaya yang belum searah sumbu. Nah, sumbunya di mana? Sumbunya itu searah dengan bidang. Ini X, ini yang Y. Nah, berarti kita tarik garis. Ini kita lanjutkan. Kemudian ini kita lanjutkan. Nah, W-nya kalau di sini, sudutnya di mana? Di sini. Kemudian kita tarik. Ini kita tarik. Ya. Sehingga di sini ada penguraian dari W. Ini juga ada penguraian dari W. Ada 2. Yang satu di sumbu X, yang satu di sumbu Y. Itu ya. Yang di sumbu X di sini karena dia tidak apit sudut, maka ketemunya adalah W sin theta. Sedangkan di sumbu X, sedangkan di sumbu Y ya maaf, ini karena dia apit sudut, ketemunya adalah W cos theta. Nah, setelah ini kita langsung mencari Fg. Mencari Fg berarti dia yang berada atau yang searah sumbu. Nah, ini ya Fg-nya ya. Searah sumbu X. Berarti yang kita perhitungkan hanya gaya-gaya yang searah sumbu X atau searah dengan A-nya percepatan. Nah, berarti kita bisa mencari Fg dari rumusan sigma Fx. Sama dengan karena gerakannya searah sumbu X, maka dia M kali A. Kemudian yang searah sumbu X ada berapa? Ini yang saya lingkari. Ada F, kemudian ini ada W sin theta, kemudian ada Fg. Ada 3 ya, kita tuliskan 3. Yang mana yang positif itu yang searah dengan A. Itu F dikurangi dengan W sin theta dikurangi dengan Fg sama dengan M kali A. Tinggal kita masukkan angkanya, F-nya 200 dikurangi W-nya adalah M kali G kali sin theta-nya 30 dikurangi Fg ditanyakan sama dengan M-nya 18 kali A-nya 3. Kemudian kita masukkan lagi 200 dikurangi M-nya 18, G-nya 10, G selalu 10 ya, sin setengah dikurangi Fg sama dengan 18 kali 3, 54. Kemudian ini kita sederhanakan, 18 dibagi 2, 9 kali 10, 90. 200 dikurangi 90 dikurangi Fg sama dengan 54. Nah, sehingga Fg-nya, min Fg sama dengan 54 ditambah 90, min 90-nya pindah ruas, 200-nya dikurangi min 200. Min Fg sama dengan 54 ditambah 90, 144 dikurangi 200 min 56, sehingga Fg-nya ketemunya ya ini min sama min ketemunya positif 56, satuannya Newton. Jadi jawabannya yang
D. Nah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.